Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para siswa? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah para siswa, kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas menganalisis unsur intrinsik cerpen. Ini merupakan tugas yang pertama di bab teks cerpen. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ini adalah poin-poin yang harus siswa cermati. Yang pertama, ini tentang aturan penulisan. Ya, aturan penulisan. Ini mulai dari kertas, margin kanan, kiri, atas, bawah. Untuk kertasnya silakan bisa dilihat di sini, cari untuk yang di layout, kemudian silahkan di sini cari untuk kertasnya, berarti menggunakan yang A4, kemudian untuk marginnya 2,5 semuanya. Jadi dari atas, bawah, kiri, kanan semuanya menggunakan 2,5. Kemudian untuk tipe hurufnya, tipe huruf yang di sini ini menggunakan Arial. Kemudian ukurannya ukuran 11. Kemudian untuk spasi silakan nanti gunakan yang 1,15. Kemudian ini rata kanan kiri kecuali yang judul. Jadi untuk yang pertama ini adalah untuk aturan penulisan dari A sampai I. Semoga siswa sudah bisa memahaminya dan bisa menerapkan di laptopnya masing-masing. Kemudian untuk poin yang kedua, nah ini nanti untuk cara pengerjaannya. Cara pengerjaan yaitu tuliskan dulu identitas di sebelah kanan atas. Ya, jadi jangan sampai siswa lupa menuliskan identitasnya. Jika siswa lupa, berarti nilai itu entah akan kemana jadinya. Karena saya juga tidak tahu nilai penulisnya atau pembuatnya itu siapa. Kemudian yang ketiga, tuliskan judul cerpen dan penulisnya. Jangan sampai lupa menuliskan penulisnya ya siswa. Tolong hati-hati karena kalau siswa tidak menuliskan penulisnya, itu berarti siswa mengakui cerpen yang dicari tadi. Ya, siswa mengakui cerpen, padahal itu cerpen bukan buatan siswa. Jika itu terjadi, siswa akan dianggap sebagai plagiat. Oleh karena itu, wajib mencantumkan nama penulisnya. Kemudian setelah itu, silakan sertakan cerpen utuhnya, ya, sertakan cerpen utuh. Setelah menyertakan cerpen utuhnya, baru dianalisis. Berikut saya berikan contoh untuk pengerjaan tugas yang pertama. Nah, silakan diperhatikan, ini di bagian kanan atas silakan tuliskan nama siswa ya, nama lengkap, kemudian kelas, dan juga nomor presensi. Di bawahnya ini ada judul cerpen, ukurannya 11 ya. Judul cerpen dan juga jangan lupa silakan ini menggunakan karya. Karya siapa ini dituliskan. Kemudian yang berikutnya silakan siswa letakkan cerpen utuhnya. Ya, semuanya cerpen utuh. Jadi setelah mencari dari internet silakan copy paste di sini, tetapi silakan sesuaikan dulu ya. Di sini nanti silakan diblok semua, kemudian hurufnya menggunakan huruf yang Arial. Ukurannya adalah ukuran 11 ya. Kemudian untuk ininya, nah ini sebentar saya praktikkan dulu. Nah, ini untuk yang spasinya menggunakan yang 1,15. Jadi akan terlihat rapi seperti ini. Paham ya siswa? Oke, saya harap siswa bisa memahami penjelasan saya ini tadi. Kemudian yang berikutnya, jika sudah, kemudian baru dianalisis. Nah, analisis unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, ini ada tema. Bagaimana caranya untuk menganalisis? Silakan siswa baca dulu cerpennya. Setelah siswa membacanya, baru siswa akan bisa menentukan unsur-unsur intrinsiknya. Pak, misal saya sudah membacanya tapi belum paham, Pak. Ya silakan bisa dibaca lagi. Membacanya bisa lebih dari sekali, mungkin 2 kali atau mungkin 3 kali.
Tentukan temanya ini apa. Tema ini berarti kan membahas ya, pokok bahasanya tentang apa. Kemudian tokoh dan juga penokohan atau perwatakan. Tokohnya siapa saja dan wataknya bagaimana. Bedanya tokoh dengan perwatakan, kalau tokoh itu adalah orangnya, watak itu adalah sifatnya. Sebenarnya penokohan ini adalah bagaimana cara penulis menggambarkannya, apakah mungkin nanti langsung atau tidak. Tapi di sini silahkan tuliskan saja tokoh dan juga perwatakan saja, tidak usah menggunakan penokohan. Ya, tokohnya siapa, kemudian wataknya seperti apa. Yang ketiga itu tentang latar. Latar ini ada 3 ya, tempat, waktu, suasana. Pak, hanya ada 2 Pak. Ya, kalau untuk yang latar, bisa juga mungkin itu adalah ya, tersirat. Jadi tetap saja ada tempat, waktu, dan juga suasana. Silakan tuliskan. Yang keempat, ini adalah alur. Nah, kebetulan di sini alurnya adalah alur maju. Alur itu yang bagaimana Pak? Alur itu adalah jalannya cerita. Kalau maju berarti menceritakan saat ini dan juga yang ke masa depan. Tapi kalau alurnya mundur berarti bercerita diawali sekarang tetapi menceritakan yang kemarin. Itu untuk alur. Yang berikutnya sudut pandang. Sudut pandangnya menggunakan orang keberapa? Untuk sementara hanya orang pertama dan ketiga saja tidak apa-apa. Nanti ketika sudah di kelas akan saya sampaikan. Karena jenis orang pertama ada juga orang ketiga. Itu nanti ada pembagiannya lagi. Bedanya apa? Kalau untuk orang pertama kata gantinya itu menggunakan aku atau saya. Cirinya penulis itu ikut dalam cerpen itu, cerpen yang ditulisnya. Tapi kalau untuk sudut pandang orang ketiga, penulis tidak ikut dalam cerpennya. Dengan kata lain, kata gantinya itu menggunakan langsung nama tokohnya atau mungkin menggunakan dia atau ia. Itu untuk orang ketiga. Kemudian yang berikutnya ada amanat. Kalau untuk amanat berarti pesan moral yang ingin disampaikan. Ya, untuk amanat berarti itu adalah pesan moral. Silakan dicermati sehingga bisa menentukan amanat dari cerpen yang sudah siswa cari. Sebenarnya yang ketujuh itu ada siswa, yaitu tentang ini, tentang majas. Tapi mungkin sekarang siswa masih kebingungan, sehingga untuk yang majas nanti dulu, nanti akan saya jelaskan ketika pertemuan di kelas. Jadi untuk analisis unsur intrinsiknya cukup seperti ini saja. Jadi ada temanya, kemudian tokoh dan juga perwatakannya. Tokoh dan juga ini perwatakan. Ini. Kemudian ada latar, ada alur, sudut pandang, dan juga amanat. Semoga siswa bisa memahami penjelasan saya dan silakan tugas ini dikerjakan dengan maksimal sehingga hasilnya pun juga memuaskan. Terima kasih atas perhatian siswa. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.